Nah sekarang kita sa'i dulu, baru kita tawaf. Sah atau tidak? Sah. Sah atau tidak? Sah. Masih ragu ya? If'al wala haraj. Lakukan dan kalian tidak bersalah. Lakukan kalian tidak ada dosa. Sah atau tidak? Sah. Ada hadisnya ikhwatul Islam, baru kita dengarkannya ya. Makanya ikhwatul Islam, itulah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Bisa jadi ada orang yang sa'i itu lebih dahulu bagi mereka yang dianjurkan sa'i. Karena tidak semua orang yang berhaji dianjurkan sa'i dikala mereka tawaf ifadah. منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan bisa datang ke kota Madinah, duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna dan tujuan ingin membaca ayat-ayat Al-Quran atau mendengarkannya. Begitu juga ingin membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ingin mendengarkannya. Karena memang di antara salah satu cara untuk menambah keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah. Sesungguhnya di antara sifat seorang mukmin apabila disebutkan, diingatkan kepada mereka. Maknanya ada yang mengingatkan dan mereka yang termasuk orang-orang yang mau diingatkan. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan. Karena kadang-kadang berbeda antara orang yang membaca Al-Quran dengan mereka yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Berbeda orang yang membaca hadis Nabi SAW dengan mereka yang dibacakan kepadanya hadis Nabi. Di dalam ayat ini, di antara salah satu sifat seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan. Maknanya di antara salah satu bagi kita mudah mendapatkan hidayah untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi, maka sering-seringlah kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bertambah kekuatan iman di dalam dada, dan begitu juga kekuatan cinta kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan memang itulah tujuan kita ikhwatul Islam. Ketika Allah berikan kemudahan kepada kita bisa datang ke kota Madinah, di antara salah satu amalan yang paling mulia adalah duduk di dalam Masjid Nabawi mendengarkan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Di dunia, siang dan malam Nabi berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa umat-umatnya. Kemudian di akhirat sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaganya. Kemudian di antara keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya, bagaimana Allah mengizinkan dirinya agar umatnya mendapatkan syafaat dari dirinya. Itu semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di perkuburan Baqi', kemudian menyaksikan salah seorang sahabat dikuburkan pada waktu itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Sesungguhnya di antara keinginanku bagaimana aku bisa melihat, menyaksikan saudara-saudaraku. Kemudian sahabat yang melihat dan mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis tersebut, mereka bertanya kepada Nabi, awalasna ikhwanak ya Rasulullah,
bukankah kami yang selalu bersamamu ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku, sedangkan saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihatku dalam kehidupan dunia, namun mereka tetap beriman kepadaku, mereka ikut kepada ajaranku, mereka mengamalkan sunnah-sunnahku, mereka mempelajari tentang hadis-hadisku. Itu adalah sahabat Nabi SAW yang Nabi SAW ingin sekali berjumpa dengannya. Ketika Nabi SAW ingin berjumpa dengan kita, maka kita tentu lagi ingin sekali berjumpa dengan Nabi SAW. Kalau seandainya di dunia Allah belum berikan kepada kita rezeki berjumpa dengan Nabi, maka kesempatan kita masih banyak untuk berjumpa dengan Nabi. Dan perjumpaan pertama seorang umat dengan nabinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka di sebuah tempat yang bernama Haud, yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana faratukum 'alal haud, aku tunggu kalian wahai umatku, wahai sahabatku, wahai saudara-saudaraku di telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan perjumpaan yang pasti kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang senantiasa harus kita tunaikan ikhwatal Islam adalah bagaimana kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang masalah ibadah haji yang akan kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, maka kita ingin kembali mengingatkan kepada kita bersama ikhwatul Islam tentang kota Madinah. Kota Madinah ini merupakan kota yang memiliki kenangan yang indah bersama Nabi SAW. Dan Nabi SAW sangat cinta kepada kota Madinah, dan kita pun wajib cinta kepada kota Madinah. Dan kita selalu menyebutkan kota Madinah tidak ada hubungannya dengan ibadah umrah dan juga tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Apabila ada kaum muslimin yang melaksanakan ibadah umrah dan melaksanakan ibadah haji, kemudian mereka tidak datang kepada kota Madinah, maka haji mereka, umrah mereka tetap sah. Tidak ada hubungan haji dan umrah dengan kota Madinah. Tapi bagi siapa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan ibadah umrah atau melaksanakan ibadah haji, kemudian mereka tidak datang ke kota Madinah, seolah-olah mereka akan merasa ada yang kurang dalam perjalanannya. Ibadah haji tidak ada hubungannya dengan Madinah, ibadah umrah juga tidak ada hubungannya dengan Madinah. Makanya setiap kali kita belajar tentang haji, apakah ada rukun haji Madinah atau apakah ada wajib haji, bahkan sunat haji pun tidak ada Madinah di dalamnya. Begitu juga dengan ibadah umrah. Tapi setiap muslim ketika mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke tanah haram, kemudian mereka tidak datang ke kota Madinah, maka mereka akan merasa ada sesuatu yang kurang dalam perjalanannya. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, tidak ada seorang muslim kecuali mereka memiliki pendorong di dalam hatinya yang akan senantiasa membawa diri mereka kepada kota Madinah. Karena tidak ada seorang muslim kecuali di dalam hati mereka ada penggerak yang akan membawa mereka ke kota Madinah. Coba kalau seandainya ada di antara kita yang melakukan perjalanan, kemudian kita tidak mampir ke kota Madinah, maka kita akan mengatakan sesuatu yang kadang-kadang membuat atau makna daripada kejengkelan atau kadang-kadang kekesalan dan yang semisalnya. Padahal Madinah tidak ada hubungannya. Begitulah ikhwatul Islam, cinta kepada kota Madinah merupakan sesuatu yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa dan dada manusia. Dan kenapa pula kita tidak cinta kepada kota Madinah? Karena cinta kepada kota Madinah berarti kita cinta kepada orang yang punya Madinah tersebut. Dan kita tahu Madinah itu tidak ada namanya kecuali disandarkan kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka namanya adalah Madinatul Rasul atau Al-Madinah An-Nabawiyah. Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madinah itu sifatnya umum. Madinah itu artinya sebuah kota. Misalnya kota Jeddah disebut dengan Madinatul Jeddah. Misalnya kota Makkah disebut dengan Madinatul Makkah. Misalnya Madinah apa disebut dengan Madinah Fulan, Madinah Riyadh, Madinah Taif misalnya. Semuanya disebut dengan kalimat Madinah. Tiba-tiba
Ketika kita berbicara dengan Madinah, maka tidak ada kalimat berikutnya, hanya satu kata saja, Al-Madinah. Apabila tidak ada kalimat berikutnya, ikhwatul Islam, maka ketahuilah maknanya sudah diketahui oleh semua manusia. Madinah itu disebut dengan Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebuah penyandaran yang sangat luar biasa kepada kota Madinah. Dikala dia tidak punya nama kecuali disandarkan kepada manusia yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kota Madinah. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya kalau seandainya Nabi ingin meninggalkan Madinah suatu keperluan, karena di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi tidak mau lagi meninggalkan kota Madinah untuk selama-lamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin selalu berada di dalamnya. Kalau seandainya ada keperluan haji, keperluan umrah, keperluan jihad ataupun safar-safar yang lainnya, maka baru Nabi akan meninggalkan Madinah karena keperluan tersebut. Kemudian seketika Nabi pulang, ingin pulang ke kota Madinah, apabila Nabi melihat kota Madinah, bangunan-bangunan Madinah dari jarak jauh, maka Nabi akan merubah gaya berjalannya. Misalnya dari jarak 5 kilo bangunan Madinah sudah dilihat oleh Nabi SAW, atau dari jarak 10 kilo misalnya, maka Nabi SAW merubah langkah dan gaya berjalannya. Kalau Nabi berjalan santai biasa, maka Nabi akan mempercepat langkahnya. Kalau Nabi berada di atas kendaraannya, Nabi akan menggerakkan kendaraannya. Kenapa Nabi melakukan yang demikian? Jawabannya ada di belakang hadis. Min hubbiha, karena sayangnya, cintanya Nabi SAW kepada kota Madinah. Maka wajar ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW mencintai Madinah, kita pun mencintai Madinah. Karena cinta kita kepada Madinah, cinta kita kepada baginda Nabi yang mulia SAW. Kemudian ketika Nabi SAW sampai di Madinah, maka dia pun mampir di masjidnya untuk salat 2 rakaat bersyukur kepada Allah. Dikala Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada dirinya dan kepada sahabatnya, mudah melakukan safar dan perjalanan, diberikan kemudahan dalam bepergian, kemudian diberikan kemudahan ketika mereka sampai di Madinah. Maka di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi sepulang dari safar menuju kota Madinah, datang dulu ke masjidnya, kemudian salat 2 rakaat, kemudian baru setelahnya Nabi SAW pergi menuju rumahnya. Sehingga sunnah tersebut akan tetap senantiasa tersisa untuk kita bersama, terutama bagi kita yang ingin melakukan safar atau kita yang telah bersafar. Kemudian ketika Allah mudahkan kita kembali ke kampung halaman, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebelum kita datang ke rumah kita, sebelum kita berjumpa dengan sanak famili dan keluarga, maka berjumpa dululah dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita salat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salat tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Intinya ikhwatul Islam, Madinah itu adalah kota yang dicintai oleh Nabi. Sehingga dari kecintaan Nabi terhadap kota Madinah, maka Madinah di antara salah satu namanya dinamakan dengan Al-Habibah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah, yaitu kota yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun wajib mencintai kota yang dicintai oleh Nabi. Dan itulah doa yang dibacakan oleh baginda Nabi yang mulia, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Itu merupakan di antara doa Nabi, yang dari doa ini diambil nama untuk kota Madinah. Salah satu nama Madinah adalah Al-Habibah, yaitu kota yang harus kita cintai. Sebagaimana kita mencintai keluarga, kemudian dikala kita cinta kepada mereka, kita memanggil mereka dengan kalimat Habibati, Al-Habibah. Maka begitu juga untuk kota Madinah, karena memang di antara salah satu panggilan untuk Madinah adalah Al-Habibah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan amalan-amalan yang akan kita lakukan selama kita berada di tanggal 10 Zulhijjah, yang mana tanggal ini disebut dengan kalimat Al-Hajjul Akbar, hari yang besar atau haji yang besar. Mengapa disebut dengan kalimat Al-Hajjul Akbar? Para ulama mereka menyebutkan
tanggal 10 Zulhijjah bagi mereka yang haji disebut dengan haji besar, karena memang amalan yang paling berat kita lakukan atau amalan yang paling banyak kita lakukan adalah tanggal 10 Zulhijjah, berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Makanya kemarin kita telah menjelaskan, di antara amalan yang dilakukan oleh para jemaah pada tanggal 10 Zulhijjah ada 4. Yang pertama adalah melontar, yang disebut dengan ramyu. Yang kedua adalah menyembelih, yang disebut dengan nahar. Yang ketiga disebut dengan halaq atau bercukur. Yang keempat disebut dengan tawaf atau disebut dengan tawaf ifadah, atau yang kita kenal dengan tawaf ziarah. 4 amalan inilah yang dianjurkan bagi kita untuk menyelesaikannya pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada Yaumun Nahar. Yaumun Nahar disebut dengan Yaumun Nahar karena hari ini adalah hari di mana kaum muslimin mereka berlomba-lomba untuk menyembelih sembelihannya, sehingga disebut dengan kalimat nahar. Nahar itu ikhwatul Islam diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah surat yang paling pendek di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Kautsar. Allah menyebutkan inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Nahar itu sebenarnya kalimat yang dipergunakan untuk unta. Makanya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita, misalnya dari segi harta, kemudian kita ingin membayar dam, yang terbagus itu adalah onta. Kemudian kita berkumpul 7 orang, kemudian kita membeli onta tersebut, dan harganya insya Allah tidak terlalu mahal, sama saja. Karena onta itu harganya sekarang ada yang misalnya 3.000 atau yang 5.000 misalnya, 5.000 rial misalnya. Kemudian kita bagi 7 sesuai dengan namanya Yaumun Nahar. Walaupun diperbolehkan bagi kita untuk menyembelih kambing ataupun kerbau dan yang semisalnya, selama itu termasuk ke dalam kategori bahimatul an'am. Karena bahimatul an'am itu kambing, domba dan yang semisalnya, kemudian kerbau dan yang sejenisnya, kemudian onta. 3 bentuk jenis hewan inilah yang disebut dengan kalimat bahimatul an'am. Namun yang paling baik di antara semua itu adalah onta, sesuai dengan namanya Yaumun Nahar. Karena nahar itu artinya sebenarnya bukan menyembelih. Karena onta ikhwatul Islam makhluk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Maknanya onta ini berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya. Nah, untuk onta ini disebut dengan nahar. Onta itu kalau menyembelihnya tidak disembelih, tidak sama dengan hewan yang lainnya, tidak sama dengan kerbau, juga tidak sama dengan domba, kambing dan sejenisnya. Tapi dia dinahar. Nahar itu caranya ditusuk dari bawah, di pangkal lehernya itu ditusuk dari bawah. Dan itu sangat mudah dibandingkan dengan yang lainnya. Ketika ditusuk, tusuk inilah disebut dengan nahar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasalli lirabbika wanhar. Kalimat wanhar ini bahasa kitanya bukan menyembelih, tapi kalimat yang digunakan untuk, karena kita tidak memiliki bahasa yang lain kecuali cara menyembelih. Karena kita tahu menyembelih bagaimana caranya. Tapi kalau untuk unta ditusuk dari bawah, maka disebut dengan wanhar. Sehingga hari tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan Yaumun Nahar, hari di mana kita memotong unta. Nabi SAW, makanya ikhwatul Islam, kalau Allah berikan kemudahan kepada kita, terutama dalam masalah harta, kalau seandainya Allah lebihkan, maka di antara kesempatan kita adalah berkorban di tanah haram, terutama dengan unta. Nabi SAW kadang-kadang berkorban dengan unta, ratusan bahkan 100 ekor unta Nabi SAW berkorban dengannya. Siapa di antara kita yang bisa? Banyak sebenarnya di antara kita yang bisa. Makanya kalau Allah berikan kemudahan kepada kita, ini merupakan momen yang indah, terutama dikala kita melaksanakan ibadah haji. Makanya Nabi SAW menyebutkan afdalul haji al-ajju was-sajju. Sesungguhnya haji yang paling mulia, maknanya diberikan tekanan agar kita, kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita melakukannya, lakukan dan jangan ditinggalkan. Terutama bagi kita yang diberikan kemudahan dalam masalah keuangan, masalah harta dan yang semisalnya. Al-ajju was-sajju, apa artinya? Yang pertama, haji yang paling mulia itu adalah kalimat tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Kalimat ini adalah kalimat tauhid, di mana kita berikrar kepada Allah, sehingga seorang mereka yang melaksanakan ibadah haji jangan kikir terhadap dirinya. Ucapkan kalimat ini berkali-kali. Bagi mereka yang umrah, dimulai dari mereka berihram dari miqat, kemudian sesampainya mereka di Mekah, dan ketika mereka melihat Ka'bah, berhenti selesai waktunya. Kemudian dikala tanggal 8 Zulhijjah, maka kita kembali mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Dan akhirnya adalah pada tanggal 10 Zulhijjah,
sebelum kita melontar jamarat Aqabah. Maka waktu ini merupakan waktu di mana kita memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengucapkan kalimat tauhid, ikrar kita kepada Allah Azza wa Jalla, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian yang kedua, apa yang paling mulia dikala kita melaksanakan ibadah haji adalah al-ajju. Al-ajju itu artinya menyembelih, nahar, apapun namanya. Sehingga ikhwatul Islam, dam yang biasanya kita bayar, yang disebut dengan dam syukran. Dam syukran itu lain. Sebenarnya dam syukran itu nama lainnya adalah al-hadiyu. Nama lain daripada kalimat dam syukran adalah al-hadiyu. Hadiyu itu artinya apa? Hadiah. Kita berhadiah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hadiah kita, tapi Allah mengungkapkan dengan kalimat yang indah. Di antara namanya adalah al-hadiyu, untuk memberikan semangat kepada kita. Kalau Allah berikan kemudahan, maka lakukanlah yang demikian. Karena semakin banyak kita menyembelih hewan, semakin banyak kita berkorban, maka itu adalah di antara amalan-amalan yang paling diterima dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya kita bisa 2 ekor kambing atau 3 ekor kambing, kenapa tidak? Namun bagi kita yang bisa melaksanakannya. Tapi kalau seandainya tidak, itu dikembalikan kepada kemampuan kita masing-masing untuk membayar dan melaksanakannya. Nah, nahar ini ikhwatul Islam, saking agungnya menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, maka tanggal 10 ini disebut dengan Yaumun Nahar. Nahar dinisbatkan kepada nahar karena nahar itu adalah ibadah yang paling mulia. Maknanya menumpahkan darah hewan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah ini, kemarin telah kita jelaskan, yang pertama adalah ramyu, yang kedua adalah menyembelih, yang ketiga adalah mencukur, yang keempat adalah tawaf. Dan sekarang kita kembali mengulang sedikit ikhwatul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melaksanakannya dan mudah bagi kita untuk memahaminya. Yang pertama ramyu, melontar. Pada tanggal 10 ini, amalan yang pertama ini secara susunan. Karena kemarin kita menyebutkan, apapun amalan yang kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah maka tidak menjadi masalah. Apapun yang kita dahulukan, apapun yang kita akhirkan maka tidak menjadi masalah. Misalnya kita mencukur terlebih dahulu, kemudian baru kita melontar, sah atau tidak? Sah. Misalnya kalau kita sa'i terlebih dahulu, kemudian baru kita tawaf, sah atau tidak? Tidak. Yang pertama semangat menjawabnya, yang kedua mulai ragu ya. Ini ujian ini. Oke, kalau seandainya kita melontar kemudian kita baru mencukur, sah atau tidak? Sah. Kita tawaf dulu baru kita mencukur, sah atau tidak? Sah. Kita tawaf dulu kemudian baru kita melontar, sah atau tidak? Sah. Kita sa'i dulu baru kita tawaf, sah atau tidak? Tidak. Beda ya antara kalimat tidak dengan tidak tahu. Masya Allah, barakallahu fiik. Sah atau tidak? Tidak. Tidak. Masya Allah. Ikhwatul Islam, ingat, kaidah itu untuk semuanya. Kaidah itu untuk semuanya. Nabi SAW menyebutkan, kita bacakan hadisnya ikhwatul Islam. Ketika Nabi SAW mengatakan yang demikian, Nabi SAW menyebutkan, tidaklah ada yang bertanya kepada Nabi SAW pada hari ini, kecuali Nabi SAW akan mengatakan, if'al wala haraj, lakukan dan tidak ada salahnya. Maknanya apapun yang kita dahulukan, apapun yang kita akhirkan, selama itu merupakan kewajiban yang dianjurkan bagi kita melakukannya, maka kita tidak akan bersalah dan kita tidak akan berdosa dengan melakukan tersebut. Nah sekarang kita sa'i dulu, baru kita tawaf, sah atau tidak? Sah. Sah atau tidak? Sah. Masih ragu ya? If'al wala haraj, lakukan dan kalian tidak bersalah, lakukan kalian tidak ada dosa. Sah atau tidak? Sah. Ada hadisnya ikhwatul Islam, baru kita dengarkannya ya. Makanya ikhwatul Islam, itulah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, bisa jadi ada orang yang sa'i terlebih dahulu bagi mereka yang dianjurkan sa'i. Karena tidak semua orang yang berhaji dianjurkan sa'i dikala mereka tawaf ifadah. Bisa dipahami? Bisa atau tidak? Yang tawaf, yang sa'i itu tidak semuanya. Dikala kita melakukan tawaf ifadah, dan nanti akan kita jelaskan intinya. Untuk yang pertama, jawabannya adalah sah. Dan nanti kita akan sebutkan hadisnya yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita melontar, makanya susunan antara 4 ini, kalau kita masukkan karena antara tawaf dengan sa'i, kenapa tidak dimasukkan sa'i di dalamnya? Karena sa'i itu tidak semua orang melakukannya.
Ada beberapa jemaah haji yang mereka tidak sa'i, dan memang tidak boleh bagi mereka sa'i pada waktu itu. Yang pertama adalah ramyu. Ramyu itu artinya melontar. Kita tahu ikhwatul Islam, melontar hukum asalnya itu adalah kejadian yang terjadi kepada ayahanda kita Ibrahim alaihissalam. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang barokah. Bahkan semua ibadah haji yang kita lakukan tidak terlepas dari keberkahan daripada keluarga Nabi Ibrahim. Tawaf kita, sa'i kita, minum zam-zam kita, kemudian ramyu jamarat kita, semuanya dari keluarga Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala abadikan sejarahnya dan kisah mereka di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ikhwatul Islam adalah orang yang paling berat ujiannya setelah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Padahal Nabi Ibrahim hanya satu saja. Dan yang beriman kepada Nabi Ibrahim tidak banyak. Tapi Nabi Ibrahim menyebutkan dan disebutkan oleh Allah, "Inna Ibrahim kana ummah." Nabi Ibrahim itu umat. Maknanya, kalau dibandingkan Nabi Ibrahim dengan semua umat, maka sama nilainya. Nilai dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang manusia yang tidak pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dikala Allah perintahkan dirinya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim banyak sekali ujian yang diberikan oleh Allah, namun Nabi Ibrahim tidak pernah ditanya. Misalnya dikala Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, kemudian setelahnya dia keluar dari daerahnya, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan istri dan anaknya di Mekah, kemudian diantarkan dan diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Tidak pernah Nabi Ibrahim bertanya. Namun bagaimana dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Karena memang kita ikhwatul Islam, kita disebutkan keedahnya di dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Di antara salah satu sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak banyak bertanya, namun mereka banyak melakukan apa yang diperintahkan. Karena banyak bertanya bisa mengakibatkan kepada kita tidak beramal, sama dengan umat-umat sebelumnya. Makanya di antara salah satu di antara kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali ada perintah, setiap kali ada larangan, setiap kali ada aturan, setiap kali ada undang-undang dari Allah atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan mereka diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para sahabatnya dan juga kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya 3 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Apa ayatnya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Tahukah kita apa makna daripada ayat ini ikhwatul Islam? Ayat ini mengkabarkan kepada kita bersama, sesungguhnya langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. In tubdu ma fi anfusikum. Kalau seandainya kalian menampakkan apa yang kalian lakukan atau yang kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghisap kalian semuanya. Mungkin ayat ini secara sekilas pandang itu adalah ayat-ayat yang biasa. Tapi kalau kita betul-betul memperhatikannya, ayat ini adalah ayat yang berat. Kenapa berat? Karena apapun yang kita pikirkan, apapun yang ada di dalam hati kita, maka akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat atau tidak? Misalnya baru terlintas akan melakukan maksiat, sudah dapat dosa. Itu baru terlintas. Kemudian baru terbayang kita akan melakukan kesalahan, sudah dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Berat atau tidak yang demikian? Berat sekali ikhwatul Islam. Ayat ini pertama kali turun, berat bagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berat sekali. Sehingga mereka datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dikala mereka mengadu kepada Nabi, kemudian Nabi bertanya, "Apa yang kalian kadukan?" Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ada ayat yang berat bagi kami untuk melakukannya." Maka Nabi bertanya, "Ayat yang mana?" Mereka pun membacanya, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Jangankan Nabi SAW, dikala mendengarkan sahabatnya demikian keadaannya, Nabi memberikan nasihat kepada mereka. Nasihat ini juga nasihat kepada kita bersama. Wahai kalian sahabatku, seolah-olah juga Nabi mengatakan, wahai kalian umatku, jangan kalian itu sama dengan umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya, apabila ada perintah, mereka lebih banyak bertanya, kenapa seperti ini? Mengapa seperti itu? Apakah bisa kami melakukannya? Tidakkah bisa kami melakukannya? Itu pertanyaan yang biasa mereka lontarkan. Nabi marah kepada sahabatnya, jangan kalian lakukan demikian. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, berat atau ringan, maka katakanlah sami'na wa ata'na.
ketika mendengarkan Nabi mengatakan demikian, semua para sahabat mengucapkan sami'na wa ata'na. Baru saja mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, Allah turunkan ayat berikutnya, amanar rasul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian dikala mereka semuanya mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na, maka turun lagi ayat yang ketiga, ayat yang terakhir, dan ini merupakan kaedah yang paling mudah di dalam agama, semua kita bisa menikmatinya. Baru saja Allah turunkan ayat 3 terakhir, maka Allah turunkan ayat terakhir yang menghapus ayat yang tadi, yang pertama kali turun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga ayat tadi yang berat bagi kita, berat bagi kaum muslimin, berat bagi sahabat Nabi, dihapuskan oleh Allah dengan ayat yang ketiga. Kenapa Allah hapuskan? Karena mereka mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Begitu juga kita di dalam agama. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, maka jangan banyak bertanya. Ucapkanlah wa qalu sami'na wa ata'na. Kalau kita tidak bisa melakukannya, kita kembalikan kepada ayat Allah Azza wa Jal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya tidak ada berat yang ada dalam agama, tidak ada yang berat. Tinggal bagaimana kita tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jal. Dan contoh kita bersama setelah baginda Nabi yang mulia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada satupun perintah Allah Azza wa Jal kecuali tanpa ragu dia akan melaksanakannya, walaupun secara kasat mata perintah tersebut adalah perintah yang sangat berat sekali untuk dilakukan. Salah satunya adalah menyembelih anaknya. Menyembelih anak ikhwatul Islam bukan sesuatu yang mudah. Anak buah hati kita yang kita sayangi, yang kita besarkan, yang kita didik, yang kita manjakan, tiba-tiba diperintahkan untuk menyembelihnya. Tidak semua orang yang sanggup melakukannya. Sehingga ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita tahu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan anaknya Ismail yang baru saja lahir, dan juga istrinya Hajar yang baru saja melahirkan di sebuah daerah yang berada di samping Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan mereka. Lama Nabi Ibrahim berpisah dengan putranya Ismail. Kemudian tiba-tiba Nabi Ibrahim kangen, rindu kepada putranya, sebagaimana rindunya seorang ayah kepada anaknya. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim kembali ke Mekah untuk melihat putranya yang sudah mulai bisa melakukan pekerjaan as-sa'i. Makanya Allah menyebutkan falamma balagha ma'ahu sa'i. Ketika Nabi Ismail ini sudah mulai sedikit bisa membantu orang tuanya. Berarti kira-kira umurnya anak-anak yang sudah mulai membantu orang tuanya 10 tahun, 11 tahun atau 12 tahun. Kemudian baru saja bertemu dengan anaknya yang baru dia bisa menolong orang tuanya. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai putraku, aku bermimpi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan diriku untuk menyembelihmu. Sebuah perintah yang berat di ikhwatul Islam. Namun itulah keluarga yang barokah. Apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan dan engkau akan mendapatiku dalam keadaan orang-orang yang sabar menerima ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dilakukanlah penyembelihan. Penyembelihan itu ikhwatul Islam. Makanya sampai sekarang menyembelih itu dilakukan di tanah haram. Kalau bisa menyembelih itu di Mina atau di Mekah. Intinya bagaimana kita menyembelih di tanah haram, jangan di luar haram. Maka apapun nama sembelihan kita, terutama dikala kita melaksanakan ibadah haji yang mulia, lakukan sembelihan itu di tanah haram, jangan di daerah kita. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi Ibrahim mengajak putranya agak kira-kira 6 kilo dari Masjid Haram Makkah atau Masjid 6 kilo dari Ka'bah Al-Musharrafah, yang mana itu merupakan batasan Mina untuk sekarang. Kemudian ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, maka datanglah gangguan syaitan. Ini dalam satu riwayat, walaupun ada riwayat yang lain. Di sana syaitan mengganggu Nabi Ibrahim. Dikala syaitan mengganggu Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim tidak mau kalah dengan rayuan syaitan. Diambilnya batu, dilemparnya. Maka syaitan ini tersungkur. Kemudian diganggu lagi, datang lagi syaitan, dilempar lagi. Maka dia juga tersungkur. Kemudian yang ketiga kalinya dilempar, dia juga tersungkur, dan baru pada akhirnya dia lari meninggalkan Nabi Ibrahim. Setelahnya ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim pun ingin menyembelih anaknya, dan tiba-tiba datang firman Allah, qad saddaqatar ru'ya. Wahai Nabi Ibrahim, kami hanya memberikan ujian kepadamu dan engkau berhasil dalam melaksanakannya. Maka sembelihlah sebagai ganti anakmu domba ini.
Maka sampai sekarang ikhwatal Islam, menyembelih domba merupakan di antara tradisi bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji nan mulia, dan itu semua akan didapatkan pahalanya oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada orang yang menyembelih domba, terutama di kala mereka melaksanakan ibadah haji, kecuali ada bagian pahala untuk Nabi Ibrahim di sana. Karena siapapun yang memulai melakukan kebaikan, kemudian kebaikan tersebut dicontoh oleh orang-orang lain, maka setiap yang mencontoh, mereka akan mendapatkan pahala, dan mereka yang dicontoh juga akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang melakukannya. Begitulah mulianya Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sejarah singkat tentang awal dan asal mula bagaimana kita melontar jamarat yang ada di sana. Makanya ikhwatul Islam, di antara amalan yang pertama yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah ramyul jamarat. Khusus pada tanggal 10 Zulhijjah yang kita lontar hanya jamarat Aqabah atau jamarat yang paling dekat dengan Mekah. Dan juga di antara sunnah Nabi SAW ikhwatul Islam, ketika kita melontar jamarat, maka dianjurkan bagi kita meletakkan bagian kanan bahu kita ke arah Mina dan bagian kiri kita ke arah Mekah. Itu merupakan di antara anjurannya. Misalnya kita contohkan ikhwatul Islam, jamarat itu ada 3. Jamarat sugra, jamarat wusta, jamarat yang paling kecil. Namanya jamarat sugra karena besarnya sama saja, tapi disebut dengan sugra karena itu yang pertama. Kemudian wusta yang ada di tengahnya, kemudian kubra yang paling besar. Makna yang paling besar itu bukan berarti lebih besar dari yang lainnya, tapi namanya kubra. Kemudian di kota Islam, kalau seandainya pada tanggal 10 Zulhijjah, di antara sunnahnya, walaupun tidak dianjur, walaupun tidak terlalu ditekankan, tergantung kemudahan, maka kita menjadikan Mina di bagian bahu kita ini, bahu kanan dijadikan ke arah Mina, bahu kiri dijadikan ke arah Makkah. Maknanya, di sini Arafah, di sini Muzdalifah, di sini Mina, di sini Mekah. Sebenarnya itu hanya garis lurus saja. Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah. Maka yang paling dekat Mekah itu adalah Mina. Kurang lebih 6 kilo jaraknya. Makanya sebagian kaum muslimin, setelah mereka melontar, mereka langsung jalan kaki. Langsung jalan kaki menuju Ka'bah Musyarrafah untuk melakukan tawaf ifadah. Tapi itu semuanya dikembalikan kepada kelompok kita masing-masing. Tapi maknanya mereka langsung berjalan kaki karena jaraknya kurang lebih 6 kilo. Mereka berjalan sekalian ingin menyelesaikan hari-hari atau menyelesaikan kewajiban mereka untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Intinya ikhwatul Islam, berarti maknanya dikala kita ingin melontar, maka ambillah yang bagian sana atau bagian sini. Bagusnya, misalnya Makkah di sana, Mina di sini, Muzdalifah di sini, Arafah di sini. Berarti bagusnya, misalnya jamarat berada di tengah, kita berada di sana atau di bagian sini. Yang bagusnya di bagian sini ikhwatul Islam. Berarti Mina ada di bagian kanan, berarti Mekah ada di bagian kiri. Berarti di sebelah situlah Nabi SAW melontar jamarat pada tanggal 10 Zulhijjah di waktu duha. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW, melontar jamarat Aqabah di waktu duha. Dan akhir daripada melontar jamarat ini kapan kita sebutkan kemarin? Sampai sebelum masuknya waktu fajar. Jadi waktunya masih lama. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua adalah nahar. Nahar itu artinya adalah menyembelih, dam, atau yang kita kenal dengan hadyu. Dan semua mereka yang melaksanakan haji qiran dan haji tamattu', maka wajib hukumnya membayar hadyu, hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita mengatakan hadyu atau dam ini bukan berarti karena kita melakukan kesalahan, tapi karena kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah mudahkan bagi kita melakukan umrah wajib. Kemudian setelah umrah wajib, maka kita melakukan haji wajib. Maknanya bisa kita menggabungkan antara umrah dengan haji. Ketika kita bisa menggabungkan antara dua ibadah ini, maka kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana bentuk kita bersyukur kepada Allah? Menyembelih dam atau yang kita kenal dengan hadyu. Karena hukum asalnya satu perjalanan, satu ibadah. Makanya mereka yang melakukan haji ifrad, yang tidak diawali dengan umrah, hanya melaksanakan haji saja, maka tidak ada dendanya, tidak ada hadyunya, tidak ada damnya. Bisa dipahami? Maknanya hukum asal satu perjalanan, satu ibadah. Tapi dikala kita melakukan sekarang perjalanan, kemudian kita umrah, iya juga, haji iya juga, maka dianjurkan bagi kita untuk membayar dam. Tapi bagi mereka yang tidak berumrah,
langsung melaksanakan ibadah haji, maka mereka tidak bayar dam. Makanya itu disebut dengan hadiyu, damu syukran, bentuk kita bersyukur kepada Allah. Sehingga nahar atau menyembelih tidak semua orang melakukannya. Bagi mereka yang berhaji, yang melakukan menyembelih hanya dua kelompok haji. Yang pertama haji tamattu, sebagaimana semua kita akan melakukan haji tamattu. Kemudian yang kedua haji qiran, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, yang ketiga adalah halak. Halak itu artinya mencukur rambut kita ini. Kemarin kita juga telah menjelaskan. Nabi SAW kita tahu, Nabi itu adalah orang yang paling diberikan perawakan yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu orang yang paling indah. Bahkan kalau seandainya kita bandingkan keindahan Nabi dengan Nabi Yusuf alaihi salam, maka jauh lebih indah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Iya, Yusuf diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf diberikan oleh Allah ada rupa yang bagus, tapi kalau kita bandingkan dengan Nabi, walaupun perbandingan tersebut hanya untuk tidak boleh, karena tidak boleh bagi kita membandingkan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya, kecuali tujuannya untuk melihat bagaimana kemuliaan oleh Allah yang diberikan oleh Allah kepada nabi tersebut. Tapi kalau seandainya kita bandingkan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya untuk merendahkan derajat nabi yang lainnya, maka itu tidak boleh. Tidak boleh kita membandingkan nabi antara nabi dengan nabi yang lainnya, kecuali tujuannya untuk memperlihatkan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada nabi tersebut, bukan untuk memperlihatkan kekurangannya. Makanya Nabi SAW disebutkan oleh Anas bin Malik. Anas ini adalah sahabat Nabi. Dia menyebutkan di malam hari bulan purnama, kita tahu dulu di kota Madinah tidak ada cahaya. Cahaya mereka hanya berlandaskan atau mereka bersandarkan kepada bintang-bintang dan rembulan. Kemudian mereka mengatakan, Anas menyebutkan di malam bulan purnama, yaitu kurang lebih tanggal 15 di pertengahan bulan Hijriah, maka kami melihat bulan yang begitu indah yang menerangi dunia dan kota Madinah. Kemudian ketika kami melihat rembulan, kami merasa indah rembulan tersebut. Setelah kami melihat rembulan, maka kami melihat wajah Nabi SAW. Ternyata rembulan bulan purnama ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wajah Rasulullah SAW. Bahkan Abdullah bin Salam adalah seorang Yahudi. Bukan hanya seorang Yahudi, dia adalah bosnya orang Yahudi. Dia pendetanya Yahudi. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka dia ingin memperhatikan mana sih yang namanya Muhammad. Karena Nabi SAW sebelum datang ke Madinah, namanya sudah bergema di Madinah. Namanya sudah terkenal di Madinah. Orang sudah tahu Muhammad SAW. Tapi orang-orang tidak tahu mana namanya, mana orangnya, bagaimana bentuknya, bagaimana wajahnya. Dan Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah bersama Abu Bakar Siddiq. Padahal kalau kita bandingkan antara Nabi dengan Abu Bakar Siddiq, mana yang lebih tua? Nabi atau Abu Bakar? Mana yang lebih tua, Nabi atau Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar atau Nabi? Mana yang lebih duluan meninggal? Nabi. Setelah Nabi meninggal, siapa yang meninggal? Kapan Nabi? Umur berapa Nabi meninggal? Umur berapa Abu Bakar meninggal? 63 juga. Berarti mana yang lebih tua? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tua dari Abu Bakar 2 tahun. Nabi meninggal di umur 63 tahun. Berarti Abu Bakar umurnya 61 tahun, 61 tahun. 2 tahun Abu Bakar memimpin, meninggal lagi Abu Bakar Siddiq. Sama-sama umurnya dikala meninggal 63 tahun. Berarti yang lebih tua adalah Nabi SAW. Nabi lebih tua dari Abu Bakar Siddiq. Walaupun Abu Bakar itu adalah mertua Rasulullah SAW. Dikala mereka berdua datang ke kota Madinah, orang mengira yang Nabi itu adalah Abu Bakar Siddiq. Mengapa orang mengira bahwa Nabi itu adalah Abu Bakar Siddiq? Apa alasannya? Karena tampang daripada Abu Bakar ini lebih tua dari Nabi SAW. Walaupun Nabi lebih tua dari Abu Bakar, namun secara perawakan, secara tampang penampilan, Abu Bakar ini orang berwibawa. Dia punya jenggot yang berwarna putih. Sedangkan Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah. Berapa umur Nabi? Berapa? Kalau tidak, berarti kita tutup pelajaran kita malam ini. 52. Berapa umur Nabi dikala hijrah dari Makkah menuju Madinah? 53. Abu Bakar berarti berapa umurnya?
51. Kira-kira orang umur 51 sudah beruban atau belum? Kira-kira sudah beruban atau belum? Sudah. Rata-rata sudah beruban. Nah, dikala Abu Bakar dan Nabi datang ke kota Madinah, orang menyangka yang Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar sudah beruban, seperti seorang yang sudah tua. Nabi itu tidak ada ubannya. Makanya kalau ada yang bermimpi saya jumpa Nabi, bagaimana bentuknya? Dia tidak ada beruban putih. Itu bukan Nabi berarti. Ya kan? Karena Nabi SAW tidak beruban. Maknanya Nabi SAW memiliki tampang yang luar biasa indahnya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia lebih tua dari Abu Bakar As-Siddiq, Nabi tetap yang paling mulia. Kemudian di kota Islam, dikala mereka datang ke kota Madinah, maka orang-orang tidak tahu mana Nabi, sehingga mereka menganggap yang Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi pertama kali mereka datang ke kota Madinah, atau Abu Bakar dan Nabi datang, orang-orang datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang Nabi Muhammad SAW yang selama ini mereka bicarakan di kota Madinah. Pas waktu itu terik matahari, maka Abu Bakar mengambil pakaiannya, kemudian melindungi Nabi. Baru orang tahu ternyata itu adalah Nabi itu yang tadi mereka kira, yang tidak mereka kira, yang masih perawakannya indah, yang masih muda. Itulah Nabi SAW. Jadi Nabi itu indah, ikhwatal Islam. Makanya Anas menyebutkan Nabi itu indah. Semua bentuk tubuh Nabi indah, rambut Nabi indah, wajah Nabi indah, hidung Nabi indah, mata Nabi indah. Makanya ada sebuah kitab yang namanya Syama'ilun Nabi atau Syama'il Al-Muhammadiyah, yang berbicara tentang karakter sifat bagaimana bentuk Nabi. Salah satunya, Nabi memiliki rambut yang sangat indah. Rambut Nabi antara rambut Nabi Musa dengan rambut Nabi Isa. Rambut Nabi Musa bagaimana bentuknya? Lurus atau keriting? Nabi Musa. Nabi Musa berasal dari mana? Saudara-saudara kita yang berasal dari Mesir, biasa rambut bagaimana? Lurus? Berarti kalau kita coba lihat saudara-saudara kita yang berasal dari Mesir, biasa rambutnya bagaimana? Tidak ada yang lurus. Karena memang seperti itu rambutnya. Rambut Nabi Isa lurus, Nabi Musa keriting. Nabi berada di antara keduanya. Berarti rambut Nabi ikal indah. Rambut Nabi adalah rambut yang paling indah. Kalau Nabi bercukur, tidak akan pernah jatuh rambutnya ke tanah, kecuali para sahabat mereka berebutan untuk mengambilnya. Itu Nabi. Dan bolehkah kita kiaskan Nabi dengan yang lain? Boleh atau tidak? Kalau ada ustaz kita yang bercukur, kita ambil rambutnya, boleh atau tidak? Tidak sama, ikhwatul Islam. Nabi barokah, sedangkan kita belum pasti, tidak ada yang memuji kita. Kalau Nabi, Allah yang memujinya. Makanya Nabi barokah, rambutnya barokah, keringatnya barokah. Bahkan keringat pun, jangankan keringat, ludah, bahkan jangankan ludah, apa namanya? Terus apa namanya? Daha Nabi SAW pun tidak pernah jatuh ke tanah karena barokah. Boleh nak kita samakan dengan kita? Tidak boleh. Keringat Nabi juga demikian keadaannya. Makanya Ummu Sulaim mengambil keringat Nabi, kemudian Nabi terbangun. Wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Aku menjadikan keringatmu untuk dijadikan parfum dan minyak wangi bagi kami, bagi anak-anak kami. Keringat Nabi harum, bau kasturi. Keringat kita bau terasi. Maknanya tidak boleh disamakan, ikhwatul Islam. Tidak boleh disamakan. Nabi tidak akan pernah sama dengan umatnya satu pun. Jadi Nabi itu mutlak keberkahannya semuanya. Rambut Nabi, keringat Nabi, dahak Nabi, air liur Nabi, semuanya barokah. Nah, salah satu keberkahan itu adalah rambut Nabi. Rambut Nabi itu barokah. Di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi SAW dikala Nabi melaksanakan ibadah haji, maka Nabi mencukur habis semua rambutnya. Tidak disisakan satu pun rambut Nabi SAW. Kalau seandainya ikhwatul Islam, kita ingin mencontoh Nabi SAW, terutama dikala kita melaksanakan ibadah haji, sepanjang apapun, seindah apapun, sebagus apapun rambut kita, tinggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah perjuangan yang luar biasa, terutama bagi kita yang punya rambut yang indah. Di antara perjuangannya, tinggalkan rambut karena Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah Nabi mengatakan, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunkan, sayangi mereka yang menghilangkan, yang mencukur habis rambutnya. Ampunkan mereka, sayangi mereka. Kita ingin ampunan Allah, kita ingin Allah menyayangi kita. Itu yang kita inginkan, ikhwatul Islam. Maka kita harus berani.
Kalau kita pokoknya sepulang kita dari melaksanakan ibadah haji, jangan ada lagi kita membawa rambut, cukuplah rambut kita itu kita bawa ke sini. Kemudian kita pulang, jangan bawa rambut lagi. Yang kita bawa adalah pahala dari Allah Azza wa Jalla, ampunan Allah, kasih sayang Allah. Makanya Nabi menyebutkan Allahumma ufir lil muhalliqin. Sahabat yang lain mengatakan walil muqassirin, ya Rasulullah, doakan juga bagi mereka yang memendekkan rambutnya. Apa kata Nabi? Allahumma fir lil muhalliqin, ya Allah ampunkan, sayangi mereka yang mencukur habis rambutnya. Kembali para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, doakan juga bagi kami yang memendekkan rambutnya. Allahumma fir lil muhalliqin. 3 kali Nabi SAW mengulang-ulangnya. Diminta oleh sahabat, kembali diulang. Diminta oleh sahabat, kembali diulang. Maknanya ada kemuliaan yang luar biasa. Dan seolah-olah Nabi ingin menekankan kepada kita bersama bahwa amalan mencukur itu bukan amalan yang mudah. Makanya kalau seandainya kita kurang berani, lihat dan contoh Nabi SAW. InsyaAllah semuanya berani ya? InsyaAllah. Janji nih. Dan itu dilakukan di dalam rangka manasiknya, atau dikala kita berada di Minanya. Jangan kita cukur dikala kita pulang dari Mina baru kita cukur, jangan demikian. Tapi di sananya kita cukur, karena cukur itu merupakan cukur ibadah. Kemudian ikhwatul Islam yang terakhir adalah tawaf. Tawaf dikenal dengan tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Tawaf ziarah ini ikhwatul Islam tidak semua orang melakukannya. Yang mesti atau yang wajib bagi mereka yang melakukan haji tamattu, bagi kita semua, karena rata-rata kita akan melakukan haji tamattu, maka kita wajib tawaf dan wajib sa'i. Sa'i kita tidak ada lagi mencukur, sudah selesai kita lakukan. Jadi setelah sa'i, makanya tahallul itu artinya bukan mencukur. Tahallul itu artinya halal. Karena tidak semua ibadah tahallul diakhiri dengan mencukur. Buktinya apa? Dikala kita melaksanakan tawaf ifadah, kemudian kita sa'i, setelah sa'i selesai habis, kita pulang, maka kita sudah terhitung sebagai seorang yang tahallul. Bagi kita yang melaksanakan haji tamattu'. Bagi yang melaksanakan haji qiran dan haji ifrad, dan kami rasa tidak ada di antara kita yang melakukan di sini. Ini hanya perasaan kami saja ya, karena memang itu dilakukan orang-orang yang dekat dengan ibadah haji, baru mereka melakukannya atau baru mereka berhaji. Namun bagi mereka yang haji qiran dan haji ifrad, maka mereka kalau seandainya dikala mereka tawaf qudum, tawaf pertama kali mereka datang ke Mekah, mereka sa'i, tidak ada lagi kewajiban sa'i bagi mereka dikala tawaf ifadah. Tapi kalau mereka misalnya dikala tawaf qudum itu banyak maknanya, banyak bahasanya. Disebut dengan tawaf qudum, disebut dengan tawaf urud, disebut dengan tawaf warid, disebut dengan tawaf tahiyat, disebut dengan tawaf itu banyak artinya, maknanya. Tawaf tahiyat, sebagaimana kita tahiyat salat, misalnya masuk masjid ada tahiyatnya, masuk Ka'bah juga ada tahiyatnya, maka disebut dengan tawaf tahiyat. Intinya ikhwatul Islam, bagi kita yang melaksanakan tawaf qudum, bagi mereka yang qiran dan ifrad, kalau mereka bersa'i setelahnya, tidak lagi nanti mereka bersa'i. Tapi kalau mereka tidak bersa'i, nanti mereka bersa'i setelah mereka melakukan tawaf ifadah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahmakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan, dan insyaallah nanti kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Dan kami mohon kalau seandainya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kalau bisa kami jawab akan kami jawab, kalau tidak maka kita undur jawabannya. Ikhwatul Islam, sebelum kita membaca pertanyaan ini, ada sedikit masukan dari kita bersama, terutama dikala kita berada di kota Madinah, di Masjid Rasulullah SAW. Di antara kewajiban kita bersama selama kita berada di Masjid Nabawi adalah memperbanyak ibadah salat di dalam masjid ini. Itu kewajiban kita bersama. Tapi juga harus kita ketahui, ada waktu-waktu yang tidak dianjurkan pada waktu itu kita sholat. Bukan berarti kita tidak dianjurkan beribadah, harus kita bedakan. Ada waktu-waktu yang kita dilarang melaksanakan sholat. Ada 5 waktu. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang pertama. Yang kedua, di waktu matahari terbitnya. Yang ketiga, di waktu zawal. Yang keempat, setelah asar sampai terbenam matahari. Yang kelima, dikala matahari terbenamnya. Itu 5 waktu. 2 dari waktu ini kadang boleh, kadang tidak boleh. 2 waktu tersebut adalah setelah subuh sampai matahari terbit, setelah asar sampai matahari terbenam. Kita tidak boleh melakukan sholat di sana, sholat sunat tentunya. Kalau sholat sunat itu namanya sholat sunat mutlak, tidak ada namanya.
Tapi kalau seandainya ada namanya, misalnya kita keluar ke masjid, kemudian kita masuk masjid, boleh tidak kita sholat setelah asar? Boleh, karena namanya sholat tahiyat. Nah, apabila ada nama silahkan. Tapi apabila tidak ada nama, maka jangan. Misalnya kita duduk waktu asar di sini. Kemudian sambil kita duduk, apa yang harus kita lakukan? Sholat sajalah. Boleh tidak kita sholat pada waktu itu? Dilarang oleh Nabi SAW. Oh Ustaz, kenapa sholat pun dilarang? Bukan saya yang larang, Nabi yang larang. Karena waktu itu adalah waktu di mana syaitan sedang bangga terhadap mereka-mereka yang ini. Kalau namanya sholat sunat mutlak, tapi sholat tahiyat, sholat muqayyad boleh atau tidak? Muqayyad itu artinya sholat yang ada namanya. Setiap sholat yang ada namanya silakan. Itu 2 waktu. Sedangkan 3 waktu ini betul-betul tidak boleh. Ketika matahari terbit, makanya dikala matahari terbit misalnya kita sholat syuruk. Waktu syuruk sekarang jam 6 kurang 15 misalnya. Maka dikala masuk waktu syuruk, boleh nggak kita langsung sholat di sana? Kita tunggu dulu sebentar, 5 menit, 7 menit. Supaya apa? Supaya kita tidak sholat di waktu-waktu yang terlarang. Bisa dipahami? Begitu juga dikala kita zawal, begitu juga dikala matahari terbenam. Itu diantara yang bisa kita sampaikan tentang masalah ibadah sholat. Kemudian di ikhwatal Islam, jika oleh pemerintah jemaah haji diberangkatkan ke Mina sebelum tanggal 8, dari mana miqatnya, kapan mulai niat ihramnya? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, bagi kita yang melaksanakan haji tamattu ya, bukan haji yang lain, maka kita berniat ihram dari rumah kita masing-masing, atau tempat tinggal kita masing-masing, atau dari hotel kita masing-masing. Bisa dipahami? Nah, apakah boleh kita berangkat sebelum tanggal 8 Zulhijjah? Boleh atau tidak? Apakah, ini mohon maaf ya, apakah ada anjuran? Kami tidak tahu ya, kami bertanya. Apakah ada di antara anjuran dari pihak setiap dari daerah kita memerintahkan kita berangkat tanggal 7? Kami rasa rata-rata semua kita berangkat tanggal 8. Iya atau tidak? Selama kami melakukan ibadah ini, yang kami ketahui, tidak ada pemerintah memerintahkan rakyatnya untuk pergi pada tanggal 7 atau sebelum tanggal 8. Itu yang kami tahu. Apakah ada di antara kita yang tahu? Karena memang dimulainya pada tanggal 8 tersebut. Karena dikala kita mulai, maka di saat itulah kita berihram, labbaik Allahumma hajjah. Yang berbeda itu biasanya antara ke Mina dengan Arafah, itu baru berbeda. Kebanyakan kaum muslimin, karena situasi dan kondisi, mereka langsung pergi ke Arafah dan mereka tetap dalam keadaan ihram. Tapi sebelum tanggal 8, wallahu ta'ala alam, kami tidak tahu. Makanya kami tidak tahu yang tamattu ya. Yang tamattu kami tidak tahu apakah boleh bagi mereka berihram sebelum tanggal 8. Sedangkan bagi yang qiran dan ifrad, silahkan saja, tidak menjadi masalah. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Karena ifrad dengan qiran itu nyambung. Ketika mereka tawaf qudum atau mereka umrah, maka mereka tidak boleh membuka pakaian ihramnya. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Nabi mula atau Nabi berihram sampai di Mekah tanggal 4 Zulhijjah. Selesai Nabi umrah, tanggal 5, 6, 7, 8, Nabi tetap dalam keadaan memakai pakaian ihram. Sampai tanggal 8, Nabi kembali ke Mina atau pergi ke Mina. Dan Nabi tetap dalam keadaan ihram. Niatnya masih ada. Niatnya di dekat, labbaik Allahumma umratan wa hajjah, menyambung niatnya. Maknanya ikhwatul Islam, bagi yang tamattu tanggal 8, bagi yang tidak tamattu tergantung kapan mereka sampai di Mekah tersebut. Insyaallah jelas ya. Kemudian ikhwatul Islam, pertanyaan berikutnya, bersama rombongan atau bagaimana rombongan atau yang memisahkan diri sementara banyak jemaah kami yang lansia, apakah kami harus membayar dam? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sesuatu yang kita benci di dalam berjamaah lebih bagus daripada yang kita sayangi daripada kita sendirian. Bisa dipahami? Kalimatnya bisa dipahami? Itu bukan bahasa kami. Sesuatu yang kita benci dikala kita bersama-sama, dikala kita berjamaah, lebih bagus daripada sesuatu yang kita sukai dikala kita berada di sendirian. Bisa dipahami? Maknanya ikhwatul Islam, rombongan itu tidak mudah. Kita ingin jalan cepat, tiba-tiba ada saudara kita yang jalannya pincang atau yang tidak bisa berjalan cepat, dan kita tidak tahu. Bisa jadi dengan kita membantu saudara kita, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita tidak tahu. Bisa jadi Arafah kita tidak diterima oleh Allah. Karena diterima atau tidak kita tidak tahu. Tapi ingat ikhwatul Islam, di antara salah satu ibadah yang paling mudah diterima oleh Allah adalah kelembutan hati seseorang. Dikala mereka sama-sama susah, sama-sama suka, sama-sama duka, sama-sama gembira, sama-sama sedih. Rombongan ini susah. Kita mau cepat, tidak jadi. Rombongan lambat. Belum lagi lansia, belum lagi ini, belum lagi sakit. Kita tidak tahu ikhwatul Islam. Bisa jadi kita toleransi kepada mereka-mereka yang lanjut usia. Mereka juga tidak ingin melaksanakan ibadah haji dikala mereka sudah tua. Namun apalah daya. Itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih ikhwatul Islam. Kita mendaftar dikala kita berumur 40 tahun, baru berangkat di umur 70 tahun. Siapa yang ingin? Tapi itu merupakan ketentuan yang tidak bisa lagi kita hindarkan. Maknanya ikhwatul Islam, kesusahan yang kita rasakan dikala kita berjamaah lebih bagus daripada kesenangan yang kita rasakan dikala kita bersendirian. Bisa dipahami? Maknanya salinglah tolong menolong kita di sana. Karena bisa jadi amalan yang sedikit itu pula lah yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita semuanya. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah mudahkan urusan kita. Allah lancarkan ibadah umrah kita. Allah jadikan haji yang akan kita lakukan adalah haji yang mabrur, sa'i yang masykur, dan dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita bermohon kepada Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di kota Nabi, di tanah haram Makkah dan Madinah. Semoga Allah juga kumpulkan kita di surganya untuk selama-lamanya bersama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.